Ya, Marc Marquez sudah bertekad bakal menyantap nasi goreng pada Minggu 15 Oktober 2023 malam setelah balapan MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix usai. Marc Marquez Malam mengaku sudah ini berencana menikmati nasi goreng pada Minggu malam. saya mau tanya, apakah tampilan seperti ini, opening ataupun permulaan ini disajikan kepada kita? Apakah nama-nama budaya, tradisi yang ditampilkan semasa pembukaan di Mandalika ini, guys? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Nah guys, kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bakal video reaction mengenai tentang MotoGP sirkuit Mandalika yang berada di Lombok, Indonesia guys ya, yaitu mengenai tentang seorang pembalap profesional dari Eropa guys, yaitu Marquez, teridam-idam tentang makanan-makanan kuliner di Indonesia guys. Apapun kita akan sama-sama lanjutkan. Bagaimanakah cerita mengenai tentang ya usai saja balapan terus langsung pergi ke gerai ataupun warteg untuk mencoba makanan ya kuliner Indonesia. Oga pulang usai balapan, Marquez kelaparan makan nasi goreng. Finalis lempar sepatu ke penonton. Wah, dan ini merupakan dari channel Riders Room. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama semak di video pada kali ini. Yo guys. Wah, Marquez kelaparan makan nasi goreng. Lepas saja usai balapan ya guys di Mandalika. Marc Marquez bakal tuntaskan rindu ke nasi goreng Minggu malam ini. Wah. Ya, Marc Marquez sudah bertekad bakal menyantap nasi goreng pada Minggu 15 Oktober 2023 malam setelah balapan MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix usai. Marc Marquez Malam mengaku sudah ini berencana menikmati nasi goreng pada Minggu malam. Di saat hari-hari balapan, ia tidak bisa menikmati makanan khas Indonesia karena sudah terpaku pada menu diet yang telah ditetapkan. Minggu malam ini saya mau coba nasi goreng. Selasa pas kami tiba, coba makanan Indonesia, tapi saat GP rangkaian balapan, kami hanya makan makanan Eropa, nasi dan dada ayam. Diet kami itu. Dan untuk akhir pekan, Minggu mungkin mau mencoba makanan Indonesia. Tutur Marc Marquez saat ditemui cnnindonesia.com di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 14 Oktober 2023. Marc Marquez sendiri sudah tidak asing dengan Indonesia. Sepanjang membela tim Repsol Honda, Marc Marquez seringkali berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan. Marc Marquez dan Honda bahkan sempat melakukan launching tim untuk MotoGP di Indonesia. Saya sudah beberapa kali ke Indonesia, khususnya untuk event Astra Honda. Kami menikmati banyak sekali momen, terutama di Sentul, mencoba street bike dan ketemu fan Astra Honda. Kami juga datang ke acara televisi populer, menyenangkan sekali, khususnya di Mandalika. Kini tahun kedua, tahun lalu saya nggak balapan karena big crash saat warm up. Tahun ini ya, ini tempat yang luar biasa dan saya menikmatinya, ungkap Marc Marquez. Sementara itu pada balapan hari ini, momen menarik juga menjadi sorotan. Pembalap Aprilia Maverick Vinales terlihat melempar satu pasang sepatu balap miliknya. Seorang penonton yang berhasil menangkap sepatu balap Vinales terlihat girang dan langsung mencium sepatu milik pembalap Aprilia itu. Sejumlah pembalap yang turun langsung menyapa dan melempar barang-barang ke penonton adalah Alex Espargaro, Jorge Martin, dan Fabio Quartararo. Lempar kepada penonton ya guys di tribun. Mantap sekali. Ini selepas ya guys usai balapan. Hasil MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix, drama Bagnaia juara. Francesco Bagnaia menang dalam balapan penuh drama di MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix 2023 Minggu 15 Oktober dengan Jorge Martin gagal finish saat memimpin balapan. Martin sebenarnya tampil luar biasa di awal dan menunjukkan start yang sangat luar biasa. Dari posisi ke-6, pembalap Pramac Ducati itu langsung gaspol hingga memimpin di tikungan pertama. Start luar biasa juga diperlihatkan Francesco Bagnaia. Start dari posisi 13, Pecco langsung naik 7 posisi di lap pertama hingga berada di posisi ke-6. Bagnaia kemudian sudah ada di posisi ketiga pada lap ketiga. Di lap ketiga pula drama terjadi saat Luca Marini ditabrak Brad Binder hingga terjatuh. Pembalap KTM itu akhirnya terkena long lap penalti.
memasuki lap 8. Nasib sial dialami Marc Marquez. Pembalap Repsol Honda itu terjatuh di tikungan 13 dan gagal finish. Marc Marquez juga sebelumnya gagal finish di sprint race MotoGP Mandalika karena jatuh di lap pertama. Keunggulan Martin atas Vinales memasuki lap 10 sudah mencapai 2,4 detik. Satu lap kemudian Brad Binder kembali mendapat long lap penalti setelah menabrak Miguel Oliveira hingga bagian sayap depan patah. Drama utama MotoGP Mandalika 2023 terjadi pada lap ke-13. Martin yang sedang unggul 3 detik atas Maverick Vinales di depan terjatuh di tikungan 11. Pembalap asal Spanyol itu terlihat terkejut telah melakukan kesalahan meski tanpa tekanan. Kondisi itu sangat menguntungkan Bagnaia. Pembalap Ducati itu langsung menyalip Vinales di lap ke-17 untuk memimpin balapan. Bagnaia akhirnya menjadi pemenang MotoGP Mandalika 2023 dengan mengalahkan Vinales dan Fabio Quartararo. Luar biasa juga ya guys ya, acara mereka memberikan banyak persaingan sesama mereka. Jatuh. Perhelatan akbar MotoGP Mandalika sudah dimulai hari ini. Salah satu acara yang ditunggu adalah upacara pembukaan atau opening ceremony bertema Penjaga Bale The Guardian of Mandalika. Putri Aryani, peserta America's Got Talent 2023, tampil sebagai pembuka membawakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara berlangsung di starting grid sirkuit Mandalika. Setelah lagu Indonesia Raya, Sekehe Gendang Balek menabuh gendang sebagai penanda dimulainya acara untuk membangkitkan semangat dan energi para pembalap, serta memotivasi mereka agar memberikan penampilan terbaik selama MotoGP. Persembahan kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan tari tembolak beak dengan diiringi pasukan umbul-umbul atau prajurit salsak yang mengawal putri di Mandalika. Melalui gerakan yang indah, tarian ini menggambarkan semangat kebersamaan masyarakat dalam menjaga warisan budaya dan aset-aset berharga lainnya yang berada di Nusantara, khususnya Mandalika. Pertunjukan tari kolosal ini melibatkan sekitar 150 orang seniman yang terdiri dari pemain gendang belek dan pembawa umbul-umbul yang mengiringi tari tembolak baik sebagai tarian utama. Ini merupakan sebuah ilustrasi seruan kepada seluruh rakyat Indonesia agar bersama-sama hadir dan menjaga aset-aset negara yang kita miliki, di mana sirkuit Mandalika adalah salah satu aset kebanggaan bangsa Indonesia. Menjaga, memelihara, dan mendukung kelangsungan semua kegiatan yang ada di sirkuit Mandalika bukan hanya tugas khusus masyarakat NTB, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia, kata seniman asal NTB Suryadi beberapa waktu lalu. Selain pertunjukan seni dan budaya, pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pariwisata dan BPPD NTB yang bekerja sama dengan Indonesia Hotel General Manager Association NTB dan komunitas keris Indonesia juga akan memberikan cenderamata berupa keris buatan seniman NTB kepada 3 orang pembalap yang menjuarai Mandalika GP Series. Ia juga menerangkan bahwa event MotoGP merupakan media yang sangat efektif untuk mempromosikan pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Indonesia. Pembukaan ataupun opening seperti begini guys ya, dengan ditampilkan dengan budaya dan juga ada tradisi dan sebagainya adalah salah satu permulaan baik untuk melihat bagaimana ya bahwa orang-orang yang berada di sekitar di Mandalika dan juga pembalap-pembalap bisa melihat ini adalah harta ataupun khazanah daripada bangsa Indonesia untuk menampilkan agar kita dapat bisa meningkatkan lagi energi, semangat dan sebagainya. Cuma guys, saya mau tanya, apakah tampilan seperti ini, opening ataupun permulaan ini disajikan kepada kita, apakah nama-nama budaya, tradisi yang ditampilkan semasa pembukaan di Mandalika ini guys? Kalian bisa tuliskan di ruangan kolom komentar ya guys ya. Alright. Kondisi Mandalika yang terik di hari terakhir ini tidak menyurutkan semangat para penonton untuk menyaksikan aksi Marc Marquez CS. Lebih baik begini, dari awal panas, kalau kayak dulu hujan, kemudian panas, hujan, itu yang bikin kulit terkelupas. Ujar salah satu penonton MotoGP Mandalika. Sementara itu, penonton MotoGP mulai berdatangan di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat untuk menyaksikan secara langsung kualifikasi Pertamina Grand Prix of Mandalika atau MotoGP Mandalika 2023 Minggu 15 Oktober 2023. Meski cuaca di sirkuit Mandalika pada balapan hari terakhir ini panas terik, namun penonton MotoGP terus berdatangan.
Sebelum masuk ke tribun Terus penonton, tangan. para penonton masuk melalui pintu pemeriksaan untuk scan barcode gelang tiket dan memeriksa barang bawaan. Menurut Susilo, cuaca panas terik yang terjadi sepanjang hari ini justru bagus dibandingkan MotoGP musim lalu yang hujan. Lebih enak sekarang panas dari awal. Beda kalau dulu di WSBK pertama, dulu hujan panas. Itu yang merusak kulit, Hujan panas. sampai terkelupas, kata Susilo. Susilo menambahkan dari segi pelayanan dan fasilitas sirkuit Mandalika dari tahun ke tahun semakin bagus. Animo penonton juga sudah mulai terlihat di tribun standar atau regular grandstand. Tribun ini memiliki kursi dengan corak bendera merah putih di seluruh area. Penonton regular grandstand paling banyak berada di sisi timur dari garis start. Para penikmat MotoGP itu tampak antusias melihat aksi para pembalap yang berlaga di sejumlah sesi. Wah. Oke guys, demikianlah sementara tadi video dari channel Raidis Rom, di mana kita sudah sama-sama melihat ya, selepas usai saja balapan, Marc Marquez terus langsung pergi ke salah satu tempat ya, di warung lah seperti begitu ya, mencoba makan nasi goreng, makanan khas dari Indonesia guys ya, dan itu membuatkan beliau sangat kangen sebab sebelum ini beliau juga pernah datang ke Indonesia dan banyak mencoba berbagai jenis makanan-makanan kuliner Indonesia, dan salah satunya adalah yang dicari-carinya selama ini ketika sampai di Indonesia adalah makanan nasi goreng Indonesia guys. Wow, satu perkara yang sangat-sangat luar biasa ya guys. Kita dapat lihat bahwa setiap pembalap dari luar negeri Indonesia, utamanya dari Eropa dan sebagainya, mereka sangat terkesan ketika mereka pulang dari MotoGP Mandalika. Langsung mereka akan, bila ada peluang kesempatan datang lagi ke Indonesia, pasti mereka akan terus mencoba ya berbagai jenis masakan ataupun makanan kuliner Indonesia. Jadi kita sudah lihat ya beberapa info dan juga berita yang telah dikabarkan oleh admin Raidis Rom mengenai tentang sorotan selepas saja usai balapan ya MotoGP di Mandalika. Begitu juga kita disajikan dengan info pembukaan ataupun intro lah seperti begitu ya guys ya, adalah salah satu untuk meningkatkan lagi semangat dan juga energi kepada para pembalap yang bertanding di kompetisi MotoGP di Mandalika. Selain daripada itu juga kita dapat lihat bagaimana tampilan pembukaan itu bisa diketahui oleh secara umum oleh orang masyarakat dan juga para pembalap yang berada di situ. Jadi guys, ini salah satu juga dapat bisa melestarikan, juga dapat menambahkan pengetahuan kepada para pembalap, terutamalah ya orang dari luar negeri mengenai tentang budaya tradisi ya bangsa Indonesia. Menurut kalian bagaimana guys? Ini merupakan salah satu info yang baik dan sangat menarik untuk sama-sama kita ketahui ya, bagaimana info dan juga terbaru mengenai tentang balapan ya di MotoGP di Mandalika guys. Apapun silahkan tuliskan di ruangan kolom komentar. Insyaallah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.